wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ketua masjidnya semangat, alhamdulillah santrinya lebih semangat. Ayo, mari kita bangun dulu sebentar saja untuk menyemangatinya, ya. Nah, sebelumnya alhamdulillah yang diberi kesempatan untuk melakukan penutupan pesantren ini, kami selaku ketua masjid mengucapkan terima kasih banyak. Mudah-mudahan pesantren nanti berjalan dengan baik dalam jalan ini dan akan datang. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, selawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata-kata penghormatan kami titipkan kepada Bapak acara dan Bapak Ketua Panitia Pesantren. Baik, kita coba menyemangati dulu. Coba berbaris 4-4, coba supaya kita semangat. Coba. Urik bukunya, ya, yang perempuan, coba. Kan nggak segar tuh Pak, tuh 4 orang. Coba tuh laki-laki, nah, bengkok belakang, bersam. Coba, ya nak berdiri dulu aja. Dulu, mulai dari kepala, minta izin, dipaci kepala, kau paci kepala. Coba perempuan, ya. Ya, terima kasih. Nah, semangat, ya. Coba. Bagaimana? Masih semangat? Alhamdulillah. Ya. Coba. Ya, pegang kepala kawan. Coba. Duduk. Ya kan sudah semalam kita. Coba. Tadi malam kita sudah ada tidur apa? Coba. Nah. Ya, kita mulai. 1, 2, 3. Ya. Yang tidak ada kawan, coba tangannya aja. Ya. Coba tangan ke atas. Ya, sebelum masuk pada sana, coba. Ya, semangat. Coba, yang perempuan tak semangat, udah. Lama nanti kami tutup. Ya, kita mau pulang, coba. Ya, ibu boleh bergerak, Bu. Jangan itu semangat, Bu. Ya, di dalam masjid boleh bukan senam, tidak ada larangan. Ya, coba, mulai kanan. Tadi balik, kawannya lain. Ya, coba lagi masih ada waktu untuk semangat kita. Cukup. Takbir. Tambah lagi takbir. Allah. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami selaku ketua masjid menyampaikan beberapa hal untuk memotivasi anak-anak kami ini yang telah melaksanakan lebih kurang 3 minggu pelaksanaan pesantren Ramadan, telah menunjukkan karakter-karakter yang baik atau sifat-sifat yang baik. Duduk. Anak-anak kami pesantren, ibu-ibu pendamping sekalian, kami memberikan motivasi kepada anak-anak kami untuk melaksanakan pesantren ini lebih baik dari tahun-tahun yang lalu. Tahun lalu tidak ada itikaf, sekarang sudah ada. Tapi sasarannya bukan sekarang, mungkin 20 tahun yang akan datang, anak-anak kami ini akan terasa bagaimana dia berkumpul seperti ini. Sudah ada yang pergi jauh, nantinya dia kembali bagaimana dia merasakan. Tadi saya lihat anak-anak ini membangunkan malam sahur. Tradisi membangunkan sahur ini sudah lama hilang, ya, melalui mic aja. Tapi yang seperti tadi itu tidak ada. Saya tadi bilangkan teman-anak, pinjam aja tadi rabana untuk keliling kampung ini aja tidak apa-apa, kan? Tapi sudah terlanjur tidak apa-apa. Terima kasih anak kami yang sudah membangunkan sahur. Jadi tradisi lama baru kita hidupkan. Anak-anak remaja pada umumnya SMP dan SMK. Bapak akan menyampaikan suatu motivasi kepada anak-anak, suatu cerita sebelum menutup ini. Seorang anak laki-laki kepada ibunya yang mengomel terus, tidak patuh, tetapi dia kerjakan. Jadi melihat karakter anak-anak itu, ibunya selalu menyuruh berbuat yang positif. Contohnya aja, apa yang tidak baik tetap ditegur oleh ibunya. Umpama saja terlambat pulang, yang tidak menghafal, pokoknya apa ada pekerjaan positif yang tidak dikerjakannya, ibunya selalu menegur anaknya. Pada suatu hari anak ini tamat sekolah,
Dia merasa tertekan di dalam rumah karena ibunya selalu memilih dia untuk berbuat positif. Sewaktu dia melamar kerja, anak ini sudah tertanam di dirinya karakternya yang positif tadi, tapi dia belum ikhlas. Tapi dia tetap melaksanakan. Waktu melamar kerja, segitu banyak orang yang datang, dia yang bisa diterima. Apa sebab? Dia telah melaksanakan perintah-perintah ibunya. Padahal dalam hatinya sebelum pergi melamar kerja, tolong didengar tuh. Anak SMA tuntut kalian. Anak SMA, dengar tuh. Dengar. Pak, tolong Pak, Bapak usah banyak. Sini, jangan Pak Haji kenalan. Dia sendiri waktu datang ke sana, apabila saya diterima, saya akan pindah rumah, tidak tahan dengan ibunya. Tetapi karena dia karakternya itu bagus, ya, sudah tertanam. Begitu dia masuk melamar kerja, sampai di pintu gerbang, dilihatnya parkir sepeda motor itu rapi. Oleh panitianya salah satunya disalahkan tempatnya. Orang menghadap ke timur, yang satu motor menghadap ke barat. Karena dia sudah biasa rapi di rumah, dipindahkannya motornya tadi sejajar. Begitu dia mau naik tangga mau tes, dilihatnya air keran hidup, dimatikannya. Kemudian dia naik ke atas lagi, duduk di sana menunggu panggilan orang untuk tes. Ternyata di depan pintu kamar, di depan pintu itu ada selamat datang di keset kakinya. Terbalik, dibalikkannya lagi. Dia mau masuk ke ruangan, siang hari itu lampu hidup, dimatikan. Karena ini luar biasa dibawakannya di rumah. Sewaktu tes, orang ada yang setengah jam tes, wawancara, dia cuma 5 menit. 5 menit tes wawancara, dia pulang. Seminggu lagi orang akan diterima. Dia akan diumumkan. Dia merasa tidak akan diterima. Tetapi kenyataannya berbeda. Setiap ada gerakan itu ada CCTV yang dipantau oleh panitia. Ya, rupanya panitia itu bukan memilih orang yang pintar. Panitia memilih adalah orang yang punya karakter, yang punya kepribadian yang baik. Nyatanya dalam sebanyak itu dialah satu-satunya orang yang baik karakternya. Apa yang salah sudah diperbaikinya, apa yang mubazir sudah dikerjakannya, sehingga dia bisa diterima. Tadinya niatnya untuk pindah ke rumah, dia bersujud kepada ibunya karena hasil didikan dia, hasil didikan orang tua membuat dia baik di luar. Itulah motivasi Bapak pagi hari ini. Kemudian kami tersentuh dengan ibu membacakan ayat suci Al-Quran tadi. Kalau orang membacakan ayat-ayat Al-Quran, hatinya tersentuh. Saya sangka santri dari ibu, rupanya ibu penampil. Ya, biasanya penutupannya santri, tapi ini sudah luar biasa penunjukannya Pak Bas, ibunya. Terima kasih, ibu gurunya aja seperti itu, apalagi muridnya ya. Terima kasih Bu. Kemudian, ini ada satu paket terakhir. Kita suduhkan diperintahkan berpuasa. Bagi santri yang sudah mempelajarinya, Bapak kasih untuk Pak Puan ya, 1 orang saja. Siapa yang dapat? Ya, siapa yang dulu nunjuk tangan? Dapat? Kita dapat semua. Saya dapat enggak? Kita diperintahkan berpuasa. Dasar kita berpuasa berpijak kepada Al-Quran, surat dan nomor berapa suratnya? Jangan ditunjukkan Bu. Ibu sudah siap. Nih, dia dulu udah tunjuk dari sini. Apa dasar puasa? Cukup yang 183 ada bunyinya apa? Pelan-pelan saja, ini menunjukkan karakternya masih gugup. Tapi nanti 20 tahun lagi dia paling rendah nih, kondak sama ibu hati, ya. Karena sudah dari hatinya sudah tampil. Terima kasih, tepuk tangan. Allahu Akbar. Terima kasih anak kami yang kalau ditanyakan tadi kasih banyak dapat rupanya dia. Tapi tadi itu yang tunjuk air juga dapat ya. Atau depan lagi ada ya. Jadi cuma dengan 1, 2, 3 ayat aja kita sudah berpuasa 1 bulan
ya seperti ini. Sedang untuk berkorban aja sedikit aja ayatnya. Bagaimana kita taat terhadap agama, disinilah kita lihat kepada ayat-ayat Al-Quran. Terima kasih untuk ini. Tadi laporan dari Pak Faisal bahwa ada kekurangan-kekurangan. Mudah-mudahan kekurangan itu bisa kita tutupi kalau kita bersama-sama. Masjid ini saling dukung-mendukung antara MDA Pesantren Ramadan dengan kepengurusan masjid. Apapun kekurangannya ada kekurangan masjid. Apapun kelebihan dari MDA ini ada kelebihan masjid. Tadi Pak Faisal minjam bukti 1 juta, sorry sebut Pak. Lebih dari 1 juta nanti kalau kurang kita tambah bagaimana Pak kendaraan minyak tiba. Pak Sultan sangat mendukung sekali. Jadi untuk itu Pak, insya Allah masjid kita tidak ada yang kekurangan sebenarnya. Kalau kita mau, ya. Alhamdulillah dengan mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan resmi pesantren Ramadan tingkat SD dan SMP dan SMTA tahun 1444 Hijriah tahun 2023 Masehi dengan resmi kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ada palu. Pengumuman juara berbagai cabang lomba oleh Bapak Pujang Maulana kepada Bapak Pujang Udah banyak juga bilang kan. Iya. Gua bilang kan. Iya, kan salah. Betul tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ketua Masjid beserta perangkatnya yang sama-sama kita hormati, tugasnya kepada Bapak Ketua Pesantren kita Al-Azhar yang sama-sama kita hormati, tugasnya kepada Bapak Ibu pengawas materi yang hadir pada pagi hari ini yang kita hormati, dan kepada Bapak Ibu wali murid yang hadir pada pagi hari ini yang kita hormati, dan teristimewa kepada anak Bapak peserta pesantren dari SMA sampai SD yang Bapak banggakan. Baik, pada kesempatan ini tibalah kita pada saat yang kita tunggu-tunggu bagi anak-anak kita yang lomba. Mudah-mudahan dari hasil lomba ini bagi yang juara akan menjadi pemicu untuk lebih bersemangat lagi, dan bagi anak-anak yang belum juara mudah-mudahan ini sebagai motivasi. Insyaallah bertekad tahun depan saya harus juara. Dan bagi yang belum, nanti tahun depan semuanya harus ikut. Nanti lombanya akan ditambah lagi dengan berbagai cabang supaya anak-anak bapak semuanya ikut dalam Masjidul Khairat ini. Baik bapak, untuk juara berbagai cabang yang telah kita laksanakan lombanya, maka bapak akan mulai dari yang paling besar. Ya, kakak kita yaitu yang tingkat SMA, yaitu peserta terbaik. Baik, terbaik satu putri jatuh kepada anak kita Gina Fauziah Arso. Kepada Gina yang kita. Sedangkan terbaik dua jatuh kepada anak kita Fadila Kurnia Fajri. Pada anak kita yang disebut namanya sedangkan terbaik tiga jatuh pada anak kita Firsa Azima Cipta. Kita yang dia satu sertifikat. Baik, selanjutnya peserta PA SMA atau yang muda terbaik satu jatuh kepada kita Raza Muhammad Ihsan. Sedangkan
kedua yaitu kepada anak kita Ibrahim Zahid dan Rahim. Silakan sampai depan. Dan yang ketiga Muhammad Iqbal Ramadan. Pada Bapak yang terpilih Ramadan berusia depan. Baik, oke semuanya sudah bisa selesai. Maka untuk menyerahkan hadiahnya langsung kita minta kepada Bapak Ketua kita. Bapak jadi bisa berikan sedikit THR kepada anak kita yang telah menunjukkan prestasi terbaiknya untuk pesantren kali ini. Kemudian kita menjadi contoh buat adik-adiknya. Dan juara selebar aja mana? Pakai dari pakai sepatu lah ya. Ada juara. Ya, sekarang pada apa ini tolong dilakukan sakamat tolong digunakan mudah-mudahan ini menjadi berkah ya. Jadi berkahnya apa besarnya? Tapi berkahnya yang kita ambil dari baik, selanjutnya Bapak akan umumkan yaitu pemenang dari berbagai lomba yang kita laksanakan. Yang pertama Bapak memilih adalah MHQ. MHQ antar SD dan SMP karena soalnya adalah dari juz amma, maka pesertanya itu juaranya itu ya digabung antara SD dan SMP. Kenapa? Karena soalnya kalau baik, juara putra jatuh kepada anak kita Lutfi. Pada Lutfi silakan. SD, ya kebetulan walaupun lombanya tingkat SD dan SMP, tapi pemenang satunya adalah Lutfi SD. Lalu juara 2 jatuh kepada anak kita Alvino tingkat SMP. Sekarang juara 3 jatuh kepada anak kita Ikra. Ya, juga adalah tingkat SD. Jadi juara 1 SD, juara 2 SMP, juara 3 tingkat SD. Selanjutnya juara P atau yang putri. Juara 1 jatuh kepada anak kita. Apa dia? Dia Viola. Tingkat SD. Sedangkan juara 2 jatuh kepada anak kita Konita. Tingkat SMP. Sedangkan juara 3 jatuh kepada anak kita Tifa. Ada juara 1 SD. Pada Viola, Konita dan Tifa untuk bisa berdepan untuk penyerahan hadiahnya kita langsung berbesar kepada ketua pesantren kita Bapak Faizal. Zaratul Latifah. Nah, Zaratul Latifah. Kita yang mewakili aja. Ayo kita. Juara 1, Pak. Ada rumusnya bagi 2. Dari seorang Terima kasih para pemegang juga anak bapak. Setitik tolong dilakukan sama dulu. Baik, selanjutnya kita pindah kepada juara anak. Inilah Bilal kita masa depan. Juara 1 jatuh kepada anak kita Tiaul.
A dan penggantinya. Untuk SD juga ada peserta terbaiknya. Ya. Baik, peserta terbaik mudah-mudahan ini menjadi apa namanya contoh bagi teman-temannya. Apa kriteria baik itu? Ya, salah satunya adalah akhlaknya, ketenangannya, ketertibannya, dan juga ibadahnya, dan juga catatannya. Pokoknya dari segala aspek. Maka jatuh pilihan panitia kepada peserta terbaik pesantren tingkat SD, yaitu kepada anak kita yang talent, yang sungguh-sungguh benar-benar dia untuk panah, yaitu Haji. Banyak amalannya. Untuk selanjutnya ini ada timnya, yaitu untuk tingkat SD peserta terbaiknya yang kepada anak kita juga kecil orangnya tapi baik orangnya, banyak amalannya. Ya, bola dari bola. Selanjutnya juga anak kita yang sangat tinggi, luar biasa untuk kita, yaitu Naila. Terbaik kepada Naila. Dan terbaik juga dari kepada anak kita yang hafalannya sudah bagus, masih SD. Namanya adalah Umairah. Jaga Umairah. Ya, untuk penyerahan hadiahnya dan juga kepada bapak kita yang belum usah. Beliau benar harapan kita. Kita akan membaca beliau. Sedangkan terbaik satu yang paling ganteng di Jambi ini adalah Polisi. Sedangkan untuk putrinya SMP, salah satu jatuh kepada anak kita Andini. Barangkali jatuh kepada anak kita Aisyah. Sedangkan ketiga jatuh kepada anak kita Monika. Untuk perjalanan jalan kami minta kepada Bapak Asrul. Bapak Ibu sekalian,
yang berjawab. Kalau ada orang yang meninggal, ada 4 kewajiban kita. Salah satunya adalah menyolatkannya. Maka pada kesempatan ini juga dilombakan, yaitu lomba sholat jenazah itu berkelompok. Nah, kelompok SMA jatuh kepada kelompok IMKA. Perwakilan aja, yaitu Imam Sempim. Selanjutnya untuk sholat jenazah bagian putri jatuh kepada kelompok Aisyah ya, dan Marasa. Silakan. Ya, untuk SMP. Ya. SMK kelompok putri, juara putri dikatakan salah tinggi. Jadi juara 1 SMK salah jenazah yaitu kelompok putri. Mana putrinya? Selanjutnya untuk karena ini adalah surat jenazah untuk SMP ya, yang ada itu putri saja, maka kita panggil juara 1-nya yaitu kelompok Aisyah yang akan diwakili oleh Dr. Sa'ad. Aisyah. Ini kawan di kelompok lah. Ya, terima kasih kepada Bola dalam laki-laki kepada kita kembali bersama. Kita bagi tahun Ya, pulang. Terus